nama saya Fania Kristabel dan anggota kelompok saya ada Nadine, Renata, Lawrence, Amel, dan juga Aurel. Jadi sini kami dari kelas 11 MIPA David. Kelompok kami akan menjelaskan tentang apa sih energi alternatif. Yang pertama saya akan memberikan pengertian tentang energi alternatif itu sendiri. Energi alternatif adalah jenis sumber energi yang mampu menggantikan bahan bakar konvensional. Energi alternatif juga disebut sebagai sumber energi baru. Bahan bakar konvensional sendiri adalah sistem bahan bakar yang menggunakan karburator untuk proses sebelum pencampuran bensin dan udara, lalu dimasukkan ke ruang bakar. Sebagian besar motor dan mobil masih menggunakan sistem ini. Selanjutnya, ada tujuan sumber energi alternatif. Mengapa sih kita perlu energi alternatif? Pengganti energi berbahan bakar fosil merupakan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan membuat energi alternatif. Hal ini sekaligus menjadi dasar daripada dibuatnya energi alternatif. Seiring pemahamannya itu, berkembangnya banyak manusia yang menciptakan berbagai macam energi alternatif, hingga mengalami banyak pengembangan baik secara kelompok maupun individu. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan yang membuat energi alternatif sendiri berperan sebagai penjaga lingkungan, sekaligus mendapatkan untung dari peran yang mereka miliki dari pembuatan energi alternatif. Dan kelompok masyarakat yang berniat menjaga lingkungan juga dapat membuat energi alternatif sendiri. Tentu saja tujuannya tidak untuk mendatangkan untung, hanya demi menjaga keadaan sekitar. Dan dampak dari terjaganya lingkungan membuat tempat sekitar menjadi lebih sehat, sehingga masyarakat dan lingkungan tersebut juga terdampak positif. Dari lingkungan sehat, tercipta masyarakat sehat pula, dan selain itu, energi yang digunakan juga terbilang aman, karena bisa diperbarui secara terus-menerus. Manfaat dari energi alternatif. Yang pertama ada ramah lingkungan, selanjutnya jumlah dan pasokannya melimpah. Kemudian sifatnya terbarukan sehingga tidak akan terjadi kelangkaan, lalu mampu menggantikan sumber energi fosil sebagai sumber energi utama yang dapat merusak lingkungan, kemudian lebih murah jika dibandingkan dengan energi konvensional dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir, beberapa teknologi dalam energi alternatif mudah digunakan di tempat-tempat terpencil. Nah, selain itu menggunakan energi alternatif juga membantu kita untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber alam yang tidak dapat diperbarui, dan dengan menggunakan energi alternatif kita juga membantu mengurangi kelangkaan terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan juga contoh dari sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah jenis sumber energi yang mampu menggantikan bahan bakar konvensional. Energi alternatif juga disebut sebagai sumber energi baru terbarukan. Bahan bakar konvensional sendiri adalah sistem bahan bakar yang menggunakan karburator untuk melakukan proses pencampuran antara bensin dengan udara sebelum disalurkan ke ruang bakar. Berikutnya ada tujuan dari sumber energi alternatif. Mengganti energi berbahan bakar fosil merupakan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan membuat energi alternatif. Hal ini sekaligus menjadi dasar dari dibuatnya energi alternatif. Sering pemahaman itu berkembang, banyak manusia yang menciptakan berbagai macam energi alternatif, hingga mengalami banyak pengembangan baik secara kelompok maupun individu. Dampak dari terjaganya lingkungan membuat tempat sekitar menjadi lebih sehat, sehingga masyarakat dalam lingkungan tersebut juga berdampak positif. Kemudian manfaat energi alternatifnya. Kelebihan dan manfaat energi alternatifnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sifatnya terbarukan, sehingga sumber energi tidak akan terjadi kelangkaan, ramah lingkungan, jumlah dan pasokannya melimpah, mampu menggantikan sumber energi fosil sebagai sumber energi utama yang dapat merusak lingkungan. Lebih murah jika dibandingkan dengan energi konvensional dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, beberapa teknologi dalam energi alternatif mudah digunakan di tempat-tempat terpencil. Selain itu, menggunakan energi alternatif juga membantu kita untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa contohnya. Energi alternatif termasuk dari berbagai sumber alam yang dapat diperbarui, seperti angin, air, panas matahari, panas bumi, biomasa, dan nuklir. Contohnya seperti panel surya, kincir angin, kincir air, geothermal, hydropowder, dan biodiesel. Di sini saya akan memberikan berbagai contoh dari sumber energi alternatif. Yang pertama ada energi panel surya. Panel surya ini adalah sebuah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa
agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Sedangkan yang bertugas menyerap sinar matahari disebut sel surya. Kemudian yang kedua, adanya kincir angin. Nah, suatu manfaat dari kincir angin ini untuk kehidupan sehari-hari adalah sebagai pembangkit listrik. Pembangkit ini dapat mengonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Kemudian yang ketiga, adanya kincir air. Nah, kincir air ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan air dari berbagai tempat yang membutuhkan seperti ke dalam kolam ikan atau kolam penampungan. Kemudian yang keempat adanya geotermal. Geotermal ini adalah energi panas bumi, kata lainnya. Jadi energi panas bumi ini memiliki nama lain yaitu geotermal. Nah, di samping menghasilkan listrik, energi geotermal ini juga bisa digunakan untuk pompa pemanas, alat mandi, pemanas ruangan, dan rumah kaca untuk tanaman. Selain itu, ada juga digunakan untuk proses-proses industri lainnya. Kemudian ada juga hydropower. Nah, hydropower ini adalah energi listrik yang dihasilkan dari kekuatan air dan dibuat dengan cara membendung air sungai. Kemudian yang terakhir ada biodiesel. Nah, biodiesel ini merupakan bahan bakar yang digunakan sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber energi terbarukan seperti minyak sayur atau lemak hewan. Jadi biodiesel ini sudah sering digunakan karena ramah terhadap lingkungan dan mudah diperbarui. Nah, untuk yang terakhir, saya akan membahas tentang akibat penggunaan energi konvensional secara terus-menerus dan berlebihan. Nah, energi konvensional ini itu memang saat ini itu lebih sering menggunakan energi atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak, gas bumi, dan batu bara. Nah, sumber-sumber daya alam ini atau 3 sumber daya alam ini yang tadi saya sebutkan tadi itu adalah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena bersifat tidak dapat diperbarui dan bersifat terbatas. Sumber daya alam ini jika digunakan secara terus-menerus akan habis. Nah, penggunaan sumber daya alam atau energi konvensional yang secara berlebihan juga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan gitu. Jadi kayak tambang-tambang batu bara, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas bumi dan lain-lain itu merusak lingkungan. Dan terkadang jika tambang itu sudah tidak menghasilkan batu bara atau tidak menghasilkan minyak, bahkan tidak menghasilkan gas, tambang itu akan disingkirkan atau memang dibiarkan terbengkalai begitu saja dan tidak ada reboisasi ulang yang membuat kawasan di wilayah bekas tambang itu menjadi kering, menjadi rusak dan menjadi gersang seperti itu. Jadi jika digunakan secara terus-menerus itu akan berpotensi merusak lingkungan lebih banyak lagi. Nah, untuk itu penggunaan energi konvensional secara berlebihan itu juga menjadi pemicu pemanasan global dan polusi udara yang kita alami saat ini. Nah, menurut NASA atau menurut Badan Kesehatan Indonesia juga, itu polusi udara itu disumbang dari polusi-polusi penggunaan kendaraan dan mesin serta listrik-listrik yang ada di seluruh negara. Nah, benda-benda yang menunjang kehidupan kita saat ini itu juga membakar energi yang bersumber dari minyak, gas, dan batu bara tersebut. Jadi, kita itu harus meminimalisir atau menghemat penggunaan ketiga itu agar tidak berakibat lebih fatal. Nah, untuk menggantikan energi yang habis dan kurang baik bagi lingkungan, kita tuh perlu mengembangkan energi-energi baru dengan menggunakan energi alternatif. Itu energi yang terbarukan adalah energi alami yang bisa kita temui, yaitu energi matahari seperti pembawaan panel surya, terus energi kincir air gitu untuk pembangkit listrik. Seperti itu teman-teman. Jadi, penggunaan energi konvensional secara berlebihan juga tidak baik untuk jangka panjang. Sebagai kita kan makhluk hidup, kita memerlukan sumber daya alam juga. Jika kita menggunakan sumber daya alam secara terus-menerus dan kita bergantung kepada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka sumber daya alam tersebut lama-kelamaan akan habis dan kita akan mengalami krisis sumber daya alam dan mengakibatkan
negara harus mengimpor sumber daya alam yang harusnya kita memiliki itu, kita harus mengimpor itu dari luar karena kita krisis sumber daya alam. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sekarang harus bersifat bijak menggunakan sumber daya alam tersebut. Seperti kita harus menggunakan listrik secara hemat, kita menggunakan kendaraan secara tertib, dan kita harus mengurangi menggunakan kendaraan pribadi jika ingin berpergian gitu. Seperti sekarang kan sudah ada BRT, sudah ada MRT. Jadi kita bisa mengurangi jumlah polusi udara yang ada di negara kita ini. Terima kasih teman-teman semuanya.